Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo. Edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tim nasional tercinta kita Garuda. Nah, kembali lagi ke pertandingan di AFF di leg pertama, Vietnam melawan Thailand. Vietnam berhasil memaksimalkan keuntungan dia sebagai tuan rumah dan akhirnya berhasil memenangkan pertandingan melawan Thailand ya dengan skor 2-1, dan dua gol dari Vietnam dicetak oleh pemain yang kemarin sempat saya bahas di video sebelumnya, yaitu Nguyen Swanson atau Rafaelson Hernandez atau Fernandes ya, lupa. Meskipun kemarin sempat saya singgung bahwa Rafaelson atau Nguyen Swanson ini bermain di level pertandingan yang tidak terlalu ketat ya di AFF ini, istilahnya secara kompetisi memang sudah cukup tinggi untuk wilayah Asia Tenggara, tapi ketika naik lagi ke Asia kan Nguyen Swanson ini masih butuh satu ujian lagi atau ujiannya yang lebih tinggi ya. Sehingga kemarin saya sempat mengomentari fansnya Vietnam yang dengan ceroboh mengatakan bahwa di depan Nguyen Swanson, Jesus akan menjadi amatiran gitu ya. Nah, itu yang kemarin bikin saya bikin video yang menyatakan bahwa tidak sebanding lah kalau mau menyetarakan Nguyen Swanson dengan Jay-Zes yang bermain di Liga Italia dan Nguyen Swanson yang bermain di Liga Vietnam. Nah, apapun itu, kalau kita lihat dari pertandingan malam ini, dua gol itu membuktikan kualitasnya Nguyen Swanson. Jadi dia sudah memberikan 7 gol kepada Vietnam, ya, sehingga ini satu pemain yang mau tidak mau memang harus diwaspadai. Apakah dia bagus? Ya, dia bagus. Tapi apakah bagus banget? Belum sampai ke sana. Artinya bukan berarti dia tidak bagus banget. Mungkin saja dia bagus banget. Cuman saya tidak menyatakan bahwa dia bagus banget. Tapi dia bagus, iya. Uh, Nguyen Swanson ini punya ketenangan ketika membawa bola, ketika berada di depan gawang. Meskipun mungkin dari sekian peluang, satu dua kali dia eh, agak salah mengambil keputusan, tapi prosentase atau perbandingannya dengan ketenangannya dia dan keberhasilan dia memberikan assist maupun mencetak gol itu masih lebih tinggi keberhasilannya ya daripada kegagalan dalam pengambilan keputusannya. Tapi biasanya kegagalan dalam pengambilan keputusannya itu memang perlu kita lihat polanya ya. Dia cukup diberikan sedikit tekanan mungkin dengan 2-3 pemain atau dengan dua pemain, terus kemudian diberikan space yang agak sedikit sempit. Nah, biasanya peluang untuk dia salah mengambil keputusan jauh lebih besar. Nah, artinya apa? Ini masih nyambung dengan video saya kemarin ya tentang Nguyen Swanson, bahwa sejauh ini memang lawan-lawannya ini man-to-man markingnya nggak terlalu bagus, dan kali ini termasuk sebenarnya pertahanan Thailand nggak bagus-bagus amat ya. Sangat disayangkan memang, sangat disayangkan. Dan serangan dari Vietnam memang sedikit lebih gencar, tapi Thailand bisa melakukan counter dengan serangan-serangan yang cukup mengancam gawang Vietnam ya, sampai pada akhirnya kan satu peluang berhasil dikonversi menjadi gol. Tapi terlepas dari itu semua, memang kita tetap perlu waspada dengan Nguyen Swanson karena persentase keberhasilannya dan ketenangannya itu lebih besar ya daripada satu dua kali dia salah mengambil keputusan. Dan pola kesalahan pengambilan keputusan itu pun karena memang dalam tempo yang sangat cepat pemain lawan itu langsung melakukan covering atau langsung menempel dia. Maka dari itu sebenarnya harusnya tim-tim ini belajar dari kebobolan-kebobolan yang sebelumnya, karena memang markingnya tidak begitu kuat. Nah, ketika markingnya sedikit aja dinaikkan, Nguyen Swanson ini punya peluang untuk salah mengambil keputusan. Artinya, misalnya dia sudah di depan gawang menghadapi penjaga gawang dan kemudian datang pemain lawan, gitu ya, dan dua pemain misalnya menempel, dua atau tiga pemain nempel, itu pengambilan keputusannya bisa langsung, kualitasnya langsung turun. Dan yang seharusnya dia bisa memberikan assist kepada temannya yang datang, dia lebih memilih untuk menembak karena sudah
dipres oleh beberapa pemain. Nah, tetapi itu pun tidak selalu dia lakukan kayak begitu. Tapi ketika kita tahu polanya seperti itu, bisa saja pola-pola seperti ini dimanfaatkan untuk melakukan marking terhadap Nguyen Swanson. Tapi tetap pemain ini perlu diwaspadai karena memang ada kematangan tercermin dari ketenangannya dia ya ketika membawa bola di depan gawang dan ketika melakukan placing. Sayangnya ketika dia melakukan placing dengan baik itu memang pemain-pemain lawan itu tidak menempel dia secara ketat. Pemain lawan itu lebih berorientasi menghalangi bola. Jadi harusnya memang kalau kita nanti mau memaksimalkan pengawalan terhadap pemain-pemain model Nguyen Swanson ini, ya berarti tempel pemainnya dan halangi bolanya. Artinya ada yang nempel, ada yang halangi bola. Dan sebenarnya kayak begitu itu mungkin barangkali saja rumus-rumus seperti ini rumus yang tidak terlalu rumit sebenarnya, tapi di atas lapangan itu tidak segampang itu memang. Jadi kalau diteorikan atau dijelaskan memang lebih gampang ya. Ya kayak kita komentator atau pengamat kan memang gampang ya. Tapi ketika di atas lapangan eksekusinya biasanya akan agak sulit. Tapi ketika itu dipegang sebagai prinsip, maka ketika Nguyen Swanson memegang bola atau ketika Nguyen Swanson mendapatkan ruang meskipun dia tidak sedang pegang bola, maka ya mungkin barangkali saja ada batasan-batasan misalnya ketika Nguyen Swanson masuk di separuh lapangan, maka mungkin marking itu sudah mulai diperketat. Ketika dia dekat dengan gawang, selain marking, pagar untuk menghalangi bola juga mungkin perlu diperketat. Nah, sayangnya di beberapa lawannya Vietnam kemarin, termasuk bahkan Thailand ketika di final ini di leg pertama, itu pertahanannya kurang begitu bagus. Ya sehingga Nguyen Swanson ini mainnya begitu nyaman, ya sangat nyaman dia mainnya. Nah, kenyamanan ini juga mencerminkan kematangannya dia secara emosional. Nah, ini yang harus diwaspadai dari striker model Nguyen Swanson ini. Dan ketika nanti mungkin ya ketika levelnya jauh lebih tinggi, misalnya di Piala Asia atau di level Asia atau di level dunia, mungkin barangkali saja pressing terhadap Nguyen Swanson jauh akan lebih ketat daripada dari lawan-lawannya yang di AFF ini. Termasuk Thailand pun mungkin barangkali saja karena komposisi pemain Thailand ini juga sebagian pemain muda. Nah, itu juga turut memegang peranan tidak sebagus biasanya gitu ya. Ketika benar-benar menurunkan full squad seniornya. Nah, tapi apapun itu tetap tetap ini sebuah cerminan ya. Entah nanti striker lawan kita itu adalah Nguyen Swanson atau selain Nguyen Swanson, tapi model striker yang seperti ini selain layak diwaspadai ya kita juga berefleksi kita tidak punya gitu loh. Kita tidak punya. Sehingga ya kita tidak bisa tidak mengapresiasi Nguyen Swanson. Kalau menurut saya kematangannya, bagaimana dia mengambil keputusan dan melakukan placing, saya pikir ini sebuah kualitas yang patut diwaspadai dan diapresiasi. Satu lagi keunggulan Nguyen Swanson ini, dia juga punya nasionalisme yang cukup kuat ya, meskipun dia bukan asli Vietnam atau tidak memiliki darah Vietnam. Tapi dia senang tinggal di sana, dia pernah menyatakan dia mencintai Vietnam atau suka tinggal di sana. Artinya secara nasionalisme ini cukup kuat lah ya. Berbeda dengan naturalisasi-naturalisasi yang lain, terutama yang dimiliki oleh Malaysia ya. Kita tidak bisa menutup mata. Kita tahu pertahanan kita bagus memang. Pertahanan kita bagus, tapi ya perlu waspada untuk striker model ini karena punya ketenangan dan bisa menembus pertahanan itu dengan ketenangannya ya, dengan ketenangannya dia. Dan yang kedua, kita tidak memilikinya. Sehingga ya tidak bisa kita mau ngomong macam-macam. Kita belum memiliki striker atau goal getter yang semacam ini. Dengan posisi Nguyen Swanson sekarang yang mungkin menghadapi tim-tim yang tidak terlalu ketat competitiveness-nya, artinya dia bisa bermain dengan nyaman, bisa bermain bagus. Itu bukan berarti kita bisa bilang bahwa mainnya masih sama AFF aja, belum Piala Asia. Justru ketika dia merasa nyaman bermain di AFF karena melawan lawannya ini mungkin tidak
sekuat ketika di Asia, itu justru malah bisa sedikit demi sedikit memupuk kepercayaan dirinya dia. Sehingga mungkin di benaknya dia berpikir bahwa saya bisa naik ke Asia nanti, melawan tim-tim di Asia. Dia akan berpikir seperti itu. Karena apa? Karena ada yang namanya learn optimism. Jadi optimisme yang dipelajari karena pengalaman-pengalaman positif. Jadi memang kadang tantangan yang kecil, tantangan yang ringan itu juga ada gunanya. Ya, tapi untuk orang yang memang tangguh, tantangannya juga harus sedikit di atas kemampuannya ya, sehingga dia penasaran untuk ingin mencapainya dan sekaligus melatih skillnya. Tapi kalau tantangannya lebih ringan, kalau itu terakumulasi sama aja efeknya juga bagus. Jadi misalnya Vietnam kemarin menghadapi beberapa tim-tim dari negara-negara di Asia Tenggara dan Nguyen Xuan Phuc selalu mendapatkan pengalaman positif. Ya lama-lama itu akan memperkuat mentalnya dia. Nah, perkuatan mental ini tentu saja akan mempengaruhi performanya. Nah, kayak begitu. Cuman yang terpenting adalah tadi itu, ketenangan dan kemampuan mengontrol emosi. Jika tidak terkontrol emosi ini, suatu saat ketika dia kepercayaan dirinya naik terus dan kemudian dia gagal di level Asia, nah itu bisa langsung jatuhnya itu sakit banget gitu ya. Artinya ada kekecewaan. Karena hasilnya positif terus ya. Begitu dapat kegagalan bisa saja itu sangat kecewa. Cuman kalau mentalnya udah bagus, udah mateng secara emosional, itu nggak ngaruh. Artinya bisa saja kegagalan-kegagalan semacam itu hanya sebagian dari sandungan kecil dan dia akan berusaha mengumpulkan kembali pengalaman positifnya. Jadi dikumpulkan kembali, dianalisis lagi, oh kemarin celahnya saya di sini, kekurangan saya di sini. Nah itu dia akan bisa untuk memulihkan ya, untuk menjadi pulih. Nah, artinya tetap ini kita apresiasi dan kita waspadai. Demikian kira-kira paling tidak saya mencoba untuk menyampaikan pesan dari kejadian di AFF ini. Ya pesan kepada timnas pastinya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.